Joko Widodo ini orangnya kan lamis. Lamis dalam bahasa daerah itu artinya apa? Munak, pengecut. Dia tidak mau kelihatan dia, gitu ya. Lihat saja beberapa peristiwa. Satu soal penyebutan nama itu, ya. Tiba-tiba sekarang dia mengenakan seolah-olah mengatakan bahwa kami ada di spesial yang dinamakan kepolisian. Kepolisian lah yang dalam bahasa daerah juga ketiban awan, ketiban itu kejatuhan buah busuknya, kejatuhan hawa panasnya. Jadi warga kemudian menuduh, oh ini polisi yang berarti yang kriminal. Padahal sebenarnya tidak mungkin polisi bergerak tanpa ada perintah langsung dari yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jokowi itu pengecut, ya. Ini pernyataan yang cukup keras ditujukan kepada mantan presiden 2 kali yang duitnya banyak, termulnya banyak. Dan kata-kata ini diulang berkali-kali oleh Roy Suryo, ya. Rismond Sianipar juga pernah mengatakan bahwa Jokowi itu pengecut. Loh, kenapa sih Jokowi itu disebut pengecut? Ya, terutama dalam hal ini berkenaan dengan soal ijazah palsu, karena Roy Suryo itu terlapor, Rismond juga terlapor, Tifa juga terlapor, tetapi pelapornya yakni Jokowi tidak mau mencantumkan namanya. Coba bayangkan, pengecut gitu, ya. Wah, ini termulnya bisa punya proyek, nangis lagi, marah-marah lagi, ya. Termul yang dicari kan yang begini-begini. Semakin banyak isu tentang ijazah palsu, maka yang paling untung itu adalah para termul-termulnya, lawyer-lawyernya, ya. Yang ditanya, dari kampus mana Anda? Gajah Mada. Fakultas apa? Wah, enggak ini. Ternyata kemungkinan juga palsu juga Gajah Madanya, kecuali yang disebut UGM itu adalah Universitas Geng Mukidi. Tapi mereka kalau tidak ada ijazah palsu ini, ya, para termul ini mau makan apa? Nggak ada yang dimakan. Jadi harusnya para termul ini terima kasih kepada Roy Suryo, kepada Dr. Tifa, kepada Gus Nur, kepada ini, ya kan? Termasuk mantan-mantan yang mengaku gurunya Jokowi itu. Terima kasih, harusnya begitu. Ya, tetapi bentuk terima kasih itu harus dilalui dengan melakukan aksi nangis bersama. Aksi menunjukkan Jokowi itu pinter, ya, rajin orangnya, bahasa Inggrisnya bagus, kata bahasa Inggrisnya. Jadi seperti itu semua. Dan memang Jokowi itu kelakuannya memang biasanya nabok nyileh tangan, gak berani bertanggung jawab sendiri. Ya, kalau ngomong saya kangen di demo, begitu di demo ngacir dia kabur. Ya, pengecut ya kayak begitu gitu. Nah, sekarang mungkin kepengecutannya lebih tinggi lagi karena kekuasaannya tidak di tangannya, walaupun masih punya duit itu. Ini pemirsa, kata-kata pengecut itu diulang kembali oleh Roy Suryo di tanggal 20 Agustus saat ini. Yakni saksi terlapor kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi, ya. Roy Suryo itu menyebut bahwa Jokowi pengecut lantaran tidak mencantumkan terlapor dalam laporannya. Nama terlapornya itu siapa? Nggak ada. Jadi kasihan polisinya kan. Kalau ditanya, loh yang laporin saya itu siapa? Nggak berani Jokowi mencantumkan. Itu problemnya di situ. Dan Roy Suryo bingung dengan pemeriksaan dirinya di Polda Metro Jaya hari Rabu ini. Pasalnya, kata Roy Suryo, tempus delicti atau tempat terjadinya peristiwa yang dituduhkan selalu tempus delicti atau waktu terjadinya peristiwa tindak pidana ini selalu berubah-ubah. Ya, misalnya saja kata Roy Suryo, saat dirinya pertama diperiksa polisi, tempus delictinya berbeda dengan pemeriksaan pada Rabu ini. Ya, dulu katanya adalah tanggal 26 Maret 2025, tapi kemudian berubah menjadi 26 Januari 2025. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena memang cara kerja para penipu, para pembohong itu ya kayak begitu itu. Nggak ada yang namanya konsistensi.
Ya, sama seperti Jokowi mengklaim Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsinya, ternyata Kasmujo sendiri membantah. Nah, dulu kenapa kok menerima? Ya, nggak berani mempermalukan Presiden RI di depan banyak orang. Ya, Pak Kasmujo ke sini, ya kan? Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya. Terus waktu jadi presiden tuh kan ada banyak YouTube-nya itu. Terus kemudian Pak Kasmujo, oh enggak Pak, saya bukan presiden dosen pembimbing skripsimu. Jadi apa waktu itu? Bisa dipukulin oleh para polisi itu, mempermalukan presiden. Tapi setelah dia nggak jadi presiden, Kasmujo ngaku bukan dosen pembimbing skripsi, juga bukan dosen pembimbing akademis. Karena tahun 85 Kasmujo baru menjadi asisten dosen. Jadi memang seperti itu pemirsa. Ya, ini saya kira buah dari kepalsuan, kebohongan, tipu-tipu Jokowi akan segera menghampar Jokowi itu sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.